Masalahnya bukan lukanya. Masalahnya adalah luka yang tidak kita sadari akan mengambil alih kemudi hidup kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat semua teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang luka batin. Baik, sementara saya perkenalkan diri, nama saya Sri Sundari. Saya seorang hipnoterapi yang pada hari ini mengajak para penonton semua yang di YouTube serta yang di TikTok untuk kita membahas tentang melerai luka batin dengan kesadaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa kita harus menerima atau dapat meluangkan waktu untuk diri sendiri hari ini. Pada hari ini kita bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling jujur dengan dirinya. Ayo kita belajar bersama dengan 3 kesepakatan kita. Kita aman untuk merasa dan tidak menghakimi diri sendiri. Setuju ya? Sebelum jauh, saya ingin tanya nih, siapa di sini yang terlihat kuat, tapi sebenarnya lelah secara batin? Gak perlu angkat tangan, cukup sadari aja, masing-masing menyadari. Tarik napas panjang, tahan 4 detik, hembuskan dengan lembut. Ya. Nah, kalau napas saja bisa menenangkan, bayangkan jika kesadaran ini kita latih. Realitanya luka batin tidak selalu lahir dari kejadian besar. Kadang dari hal yang sederhana. Misal kita lagi ngomong, suami gak denger, luka deh. Kemudian kalau kita beli sesuatu untuk anak, apa untuk saudara, untuk teman, tapi gak dihargai, atau dipaksa kuat terlalu lama. Dan kabar baiknya, kalau Anda punya luka batin, artinya Anda adalah manusia yang bukan gagal, tetapi luka batin adalah reaksi hari ini yang berlebihan. Karena merasa gak dihargai, kecewa. Karena gak ditegur, kecewa. Numpuk deh luka batin nih. Jadi sebenarnya luka batin itu adalah reaksi hari ini yang berlebihan. Kalau masalah kecil membuat emosi meledak, biasanya bukan kejadian sekarang, tapi luka lama yang Bapak Ibu, teman semua yang menyimpan luka lama. Apa sih ciri luka batin itu, Bun? Jadi ciri luka batin, saya akan sebutkan beberapa ciri. Jika terasa kena, cukup catat dalam hati ya. Misalnya Bapak Ibu merasa ada luka batin, tahan dulu nih, cukup dijawab dari diri sendiri. Misalnya orang yang luka batin gak perlu diperbaiki sekarang, tapi cukup disadari saja. Cukup disadari saja bahwa kita punya luka batin. Apa sih contoh luka batin itu? Pertama, mudah tersinggung. Ayo teman-teman yang di sini mudah tersinggung siapa? Kalau mudah tersinggung,
berarti dia sedikit punya luka batin. Yang kedua apa? Overthinking, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut tidak disayang, takut, jadi banyak takutnya. Yang ketiga adalah terlalu ingin menyenangkan orang lain. Kita nggak perlu menyenangkan orang lain, karena orang lain itu belum tentu minta disenangi. Gak perlu kita hormat yang sedemikian rupa, nggak perlu, biasa aja. Ya, jadi ciri luka batin tadi ada 3 ya. Pertama, mudah tersinggung. Nah, siapa teman-teman yang di sini mudah tersinggung? Berarti perlu disembuhkan luka batinnya, ya. Yang kedua yang tadi overthinking, takut ditolak, takut. Terlalu ingin menyenangkan orang lain. Jadi kita lebih banyak menyenangkan diri kita sendiri. Karena belum tentu orang itu peduli dengan apa yang kita lakukan. Nah, berikutnya apa? Dampak jika tidak kita sadari akan luka batin itu. Masalahnya bukan lukanya. Masalahnya adalah luka yang tidak kita sadari akan mengambil alih kemudi hidup kita. Kan sayang. Sangat disayangkan. Jadi kesadaran memberi kita jeda. Dan di jeda itulah kita punya pilihan. Kan kita tahu bahwa masalahnya bukan di lukanya. Masalahnya adalah luka yang tidak kita sadari akan mengambil alih kemudi hidup kita. Kemudi itu apa artinya? Ya, perjalanan hidup kita. Luka itu yang justru mengambil kemudi. Jadi kita tidak bisa punya power sendiri. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk masing-masing yang punya luka batin, kita melerainya. Bagaimana cara melerai luka batin itu? Dengan konsep kesadaran. Kesadaran itu sederhana sekali. Ayo kita berhenti sejenak, duduk 5 menit. Kita sadari lalu memilih. Diam sebentar, sadar sebentar. Kita ulangi dalam hati. Saya merasakan, tapi saya tidak dikendalikan. Artinya apa? Kita sadar, yang harus kita sadari adalah napas syukur. Napas syukur. Tadi makanya di awal saya katakan tarik napas. Rasakan napas yang masuk dari hidung. Tahan, terus hembus dengan pelan. Nah, kesadaran itu sangat sederhana. Kita sadari dulu, sadar dengan kehidupan ini, kemudian kita rasakan. Tapi saya tidak dikendalikan. Bagaimana cara melerai luka batin? Nah, yang disebut melerai luka batin itu adalah melerai bukan menghapus. Melerai bukan menghapus luka. Tapi memisahkan luka dari identitas diri. Emosi boleh datang emosi. Tapi tidak harus memimpin kehidupan kita. Jadi untuk melerai luka batin itu, dia tidak menghapus luka, tapi memisahkan luka dari identitas diri. Artinya apa? Jika kita untuk menghapus luka batin perlu latihan. Latihan untuk sebagai melerai luka batin. Latihan inti kesadaran namanya.
Mungkin Bapak Ibu yang baru gabung, yang baru lihat, ayo kita tenang, duduk nyaman. Jika Bapak Ibu merasa nyaman, boleh pejamkan matanya. Tarik napas perlahan. Sadari tubuh. Sadari emosi yang hadir. Gak perlu dianalisis, cukup dirasakan. Cukup rasakan. Ucapkan dalam hati, saya sadar ya Allah. Saya sadar dan aman. Ya, kita coba ya. Cari tempat duduk yang nyaman, yang enak, yang santai, gak bising. Duduk aja gak apa-apa, boleh di bawah, boleh di kursi, boleh di kasur. Ya, jika nyaman, boleh pejam mata. Tarik napas perlahan, tarik napas dari hidung. Tahan 7 detik. Buang 9 detik pelan-pelan. Buang dengan penuh kelembutan. Jadi gak perlu kita analis ini kenapa, napas kenapa, cukup rasakan aja. Dan ucapkan dalam hati, saya sadar. Saya sadar dan aman. Nah, jika berkenan, apa satu hal yang Anda sadari dari latihan tadi? Ingat ya, hari ini kita berbagi kesadaran, bukan berbagi luka. Tadi yang merasa luka batin sudah sadar belum? Ini saya sadar. Jadi kita berbagi kesadaran bukan berbagi luka. Setelah kita tarik napas, kita tahu bahwa kita memiliki kesadaran, bukan luka. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah atau apapun yang Anda sebut tidak pernah salah menitipkan ujian. Luka bukan tanda Allah meninggalkan kita, tapi sedang membentuk kita. Karena bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Kadang-kala kita nggak yakin. Dikala ketimpa masalah, kita sibuk, kenapa sama aku bukan dia, kenapa harus aku bukan dia. Kita sibuk nih, sibuk mencari bahwa kenapa saya, tapi bukan introspeksi diri. Oh, saya diberi Allah permasalahan. Nah, jadi jika kita merasa bahwa setiap permasalahan itu adalah titipan dari Yang Kuasa untuk membuat kita lebih pap, untuk membuat kita lebih hebat, yakin, kuat. Jadi kata karena bersama kesulitan selalu ada kemudahan, itu real adanya. Jadi dikala kita punya permasalahan, terima aja. Kita boleh menangis saat itu. Setelah itu lepas, jangan disimpan. Kalau disimpan, berarti kita tidak menerima kenyataan. Sesungguhnya jika kita menerima, maka di balik itu semua adalah kemudahan, keberlimpahan, kebahagiaan. Jadi setiap ada persoalan, itu yang harus kita yakini.